Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, bila kami mematuhi perintah-Mu, maka kami bukan lagi hamba, melainkan putra. Kami mohon, ajarilah kami hidup penuh cinta kasih, yang memenuhi segala perintah serta mencakup semua orang. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Yehezkiel hendaknya menjadi lambang bagimu, hendaklah kalian melakukan seperti yang dilakukannya. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian, lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu makan, kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika engkau hendak sempurna, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Yesus berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kitab Ayub bab 1 ayat 21, ada kutipan Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kesengsaraan Ayub dimulai ketika semua harta benda dan anak-anaknya diambil darinya, dan tanggapannya agak tabah, meskipun tetap merupakan pernyataan iman. Ya, kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan kita akan pergi dari dunia ini tanpa membawa apa-apa.
Tidak peduli seberapa banyak atau sedikit yang kita miliki, kita tidak dapat membawa apapun. Kita bahkan harus meninggalkan tubuh kita. Itu adalah kebenaran yang nyata dan kita menghadapi kenyataan itu hari demi hari ketika kita melihat kematian memakan orang-orang yang kita cintai dan teman-teman kita. Tetapi bahkan dalam hidup, apa yang kita miliki untuk saat ini mungkin tidak selalu menjadi milik kita. Nasib kita akan berubah, kesehatan kita akan berubah, hubungan kita akan berubah, baik menjadi lebih baik atau lebih buruk. Bagi Nabi Yehezkiel, dia tiba-tiba kehilangan kesenangan matanya karena istrinya meninggal tiba-tiba. Yehezkiel harus menerima itu sebagai bagian dari misinya sebagai seorang nabi, karena itu akan menjadi tanda bagi umatnya tentang apa yang akan diambil Allah dari mereka sehingga mereka akan belajar bahwa Dia adalah Tuhan. Pemuda kaya dalam Injil belum belajar bahwa apapun yang dia miliki diberikan kepadanya oleh Tuhan. Apakah dia pada akhirnya akan mengetahui bahwa dia tidak dapat membawa semua kekayaannya saat dia meninggal? Kita tidak tahu. Tapi itu adalah titik refleksi dan pengingat bagi kita. Telanjang kita keluar dari kandungan, telanjang kita akan berangkat. Apapun yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan itu harus digunakan untuk berbuat baik. Tuhan adalah satu-satunya harta kita yang sejati. Dia adalah semua yang kita inginkan, Dia adalah semua yang kita butuhkan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang yang berdosa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.